Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemudahan dan kesehatan hingga siang hari yang berbahagia ini, di hari Rabu ini. Dan untuk mudah-mudahan tetap semangat dalam beraktivitas, dan sambil beraktivitas anak teman antum semuanya di ruang Facebook ini melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran bersama ana Abu Sulaiman. Dan pekan yang lalu kita telah membahas tentang dua bentuk hukum mim sukun. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini akan ana lanjutkan pembahasan tentang hukum mim sukun yang ditunda karena memang cukup panjang pembahasan dalam masalah ini. Ana akan memberikan sajian kepada antum semuanya nanti sesuai dengan apa yang ana pahami dan yang ana terima prakteknya secara langsung dari guru tempat ana belajar. Dan Anda akan berikan komentar panjang nanti tentang permasalahan ini dari sebuah risalah, sebuah tulisan yang tulis oleh seorang muqri, seorang ahli qiraat dalam bahasa Arab. Anda akan terjemahkan sesuai dengan kemampuan Anda nanti insyaallah ta'ala. Baik, kaum muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Teman-teman Facebook dimanapun antum berada, sesuai dengan judul kita bahas tentang hukum mim sukun bertemu dengan ba. Hukum mim sukun bertemu dengan ba. Dan ana langsung menukilkan di sini tulisan dari seorang Syekh Al-Muqri Abu Umar Abdul Hakim hafizallahu ta'ala. Dan ana akan berikan tambahan nanti sedikit saja dari untuk memperjelas saja dari tulisan beliau ini kepada antum semuanya. Ya, intinya ana akan memberikan penjelasan ataupun membacakan penjelasan dari beliau permasalahan yang cukup panjang. Di sini ada perselisihan para ulama, para ahli qiraat dalam masalah praktek membaca hukum mim sukun bertemu dengan ba. Dalam tulisan nanti insyaallah ta'ala akan tergambar dalam bentuk apa perselisihan tersebut sehingga kita dapat mengikutinya. Intinya pesan di awal Anda sampaikan kepada antum semuanya, kita mengikuti dari guru tempat kita belajar langsung. Meskipun ini terjadi khilafiyah, bukan masalah taklid buta, bukan, akan tapi kita mengikuti kepada guru yang memang sudah berguru dulu kepada guru-gurunya yang lain yang mutqin, yang terpercaya insyaallah taala. Oleh karena itu kita praktekkan sesuai ilmu yang kita dapatkan, praktek musyafahah langsung kepada guru, tidak terpengaruh dengan perselisihan yang ada. Oleh karena itu, Anda pesan kepada antum semuanya, para pendengar ataupun kawan-kawan teman-teman Facebook dimanapun antum berada, terutama bagi orang-orang yang memang langsung belajar dengan bimbingan Anda menyampaikan apa yang ilmu Anda terima, praktek yang Anda terima langsung dari guru yang Anda belajar. Oleh karena itu dipraktekkan seperti itu, tidak terpengaruh dengan apa yang diperselisihkan, karena pada hakikatnya yang berselisih tersebut mereka juga mendapatkan dari guru mereka seperti itu. Oleh karena itu kita juga mempraktekkan praktek yang kita terima dari guru kita
Hanya saja kita tidak masalah kita kenali perselisihan itu dalam segi apa, sehingga tidak menjadi polemik di tengah kita, sehingga kita saling berselisih menjadi besar. Padahal ini selisih yang lumrah, yang biasa pada hakikatnya. Namun jangan sampai menuding hal itu salah ataupun hal itu benar 100%. Baik, di sini Anda nukilkan sesuai dengan apa yang sanggup Anda terjemahkan nanti kepada antum semuanya, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Muqri Abu Umar Abdul Hakim hafizallahu taala. Setelah muqaddimah yang biasanya beliau memuji-muji Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du, telah banyak terjadi perbincangan atau pembicaraan dari beberapa waktu ataupun generasi yang tentang cara yang benar dalam mempraktekkan ikhfa pada mim sukun ketika berjumpa dengan ba, atau nun sukun pada hukum iqlab atau qalbu ketika berjumpa dengan huruf ba. Bahkan sampai ada yang mengeluarkan pernyataan, yaitu menuduh bid'ah bagi orang yang membaca ikhfa pada mim sukun dengan memberikan furjah, celah kecil antara dua bibir ketika mempraktikkan mim sukun bertemu dengan ba. Maka kata beliau, kata Syekh Al-Muqri Abu Umar Abdul Hakim, ingin menjelaskan kepada ikhwan sekalian apa yang masih samar bagi di antara kita orang-orang awam tentang hal ini dengan metode yang mudah insyaallah taala dan sesuai dengan kenyataan di lapangan yang terjadi, tanpa ta'assub. Ta'assub itu adalah membela dengan cara membabi buta kepada syekh atau guru tanpa ta'assub seperti itu, ataupun tanpa ada upaya niat untuk menarik orang lain agar mengikuti cara baca yang telah diterima. Ya, kita pertengahan, tidak ta'assub kepada guru pada hakikatnya yang disampaikan beliau nanti, dan tidak juga ingin memaksakan orang, menggiring orang supaya ikut dengan cara yang kita kuatkan, bukan. Tapi kita memberikan pencerahan, kata beliau. Kita lanjutkan perkataan beliau, Syekh Al-Muqri Abu Umar Abdul Hakim rahimallahu taala. Dan kami membaca mim sukun berjumpa ba di Mesir, beliau belajar di Mesir dengan cara ikhfa serta merenggangkan bibir, dan pada umumnya semua qori di Mesir juga membaca seperti itu. Qori di Mesir banyak, di antaranya Syekh Mahmud Khalil Sori, Syekh Siddiq Al-Musyawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad rahimahumullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Dan juga ada nanti akan nukilkan seorang nama terbesar, ulama besar dalam masalah qiraat. Di sini kata Syekh penulis risalah, Syekh Al-Muqri Abu Umar Abdul Hakim, dan kami juga mendapatkan kebanyakan dari murid Al-Imam Syekh Al-Alamah Az-Zayyat. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Az-Zayyat, yang wafat pada tahun 1424 Hijriah atau tahun 2003. Mereka membaca mim sukun berjumpa ba di hadapan beliau dengan cara furjah, memberikan celah kecil antara dua bibir. Oleh karena itu, saya, kata Syekh penulis, akan mulai untuk menjelaskan hal ini kepada saudaraku sekalian
Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat kebenaran atau menempuh jalan yang hak. Baik, beliau melanjutkan, dan sebelum dimulai menerangkan cara mempraktekkan ikhfa pada mim sukun bertemu dengan ba, saya akan terangkan terlebih dulu secara ringkas hukum-hukum mim sukun. Dan setelah itu baru dimasukkan pembahasan tentang penjelasan tentang ikhfa dan cara mempraktekkannya. Oleh karena itu beliau menulis risalah ini dengan judul, saya beri judul kata beliau, Risalatun fasilatun fi sihhatil furjah fil mimi mukhfatis sakinah. Itu tulisan yang memastikan, tulisan final tentang sahihnya praktek furjah, merenggangkan bibir ketika membaca mim yang ikhfa, mim sukun yang ikhfa. Maksudnya mim sukun bertemu dengan ba. Baik, kita mulai. Kata beliau penjelasan ringkas tentang hukum mim sukun terlebih dulu. Mim sukun adalah, yang dimaksud dengan mim sukun adalah mim sukun yang asli, itu seperti aman, memang nampak mim sukun, memang mimnya sukun, itu yang dimaksud hukum itu. Atau mim jamak seperti anfusikum, mim tambahan, mim jamak anfusikum. Ya, pada mim-mim seperti itu ada 3 hukum yang didapati oleh untuk mim. Yang pertama adalah dengan hukum idgham. Yaitu yang maksud dengan idgham adalah menggabungkan mim sukun ke dalam mim yang dijumpai setelahnya, baik dalam satu kata ataupun dalam antara 2 kata. Yang kedua, hukum untuk mim sukun adalah ikhfa, yaitu membaca mim sukun dengan samar ketika bertemu dengan ba. Misalnya amantum bih atau tarmihim bihijaratim min sijil. Dan pembahasan ini insyaallah taala akan diperinci nanti secara dalam tulisan ini, kata beliau. Kemudian izhar adalah membaca dengan jelas mim sukun jika bertemu dengan huruf selain dari mim, ba dan alif. Alif kenapa ditulis di sini? Karena alif tidak akan ada sebelumnya kecuali fathah. Alif tidak akan ada sebelumnya kecuali fathah. Itu alif menjadi huruf mad. Nah, karena itu disebut di sini jika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan mim, ba dan alif, maka mimnya dibaca izhar. Kenapa alif beliau buat di sini, kata beliau, alasan beliau, alif tidak akan ada sebelumnya kecuali huruf berharokat fathah. Baik, demikian secara ringkas kata beliau keterangan tentang hukum mim sukun. Nah, selanjutnya pembicaraan kita fokuskan pada hukum ikhfa dan juga akan dimasukkan pembahasan hukum iqlab, yaitu pada nun sukun bertemu dengan ba. Karena tidak ada perbedaan antara keduanya, yaitu sama dalam cara mempraktekkannya. Kata Syekh hafizallahu ta'ala, namun ketika kita berbicara tentang hukum ikhfa pada mim sukun, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraat dalam memberikan hukum membacanya. Baik. Yang pertama di antara mereka ada yang berpendapat dengan mengizharkan mim sukun tanpa dengung. Dan ini dipakai atau dipraktekkan oleh umumnya para qori di daerah Irak. Dan bahkan kata beliau sebagian dari mereka mengklaim sudah ijma' pada pendapat itu. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimallahu ta'ala.
Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah, dan di antara mereka ada yang berpendapat dengan mengikhfakan mim sukun jika bertemu dengan ba yang disertai dengan dengung. Kata Syekh penulis risalah, Syekh Abu Umar Abdul Hakim hafizallahu taala, beliau mengatakan kedua cara tadi sahih dan bisa dipraktekkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Imam Ibnul Jazari, dan beliau menguatkan pendapat mengikhfakan mim ketika bertemu dengan ba, dan itu yang lebih utama sebagaimana beliau singgung dalam sebuah syair beliau, wa akhfainil mim in taskun bi gunnah lada ba'un 'alal mukhtaru min ahlil ada. Itu mengikhfakan mim ketika sukun disertai dengan gunnah ketika setelahnya ada ba, dan itu pendapat yang dipilih oleh ahli ada, itu ahli qiraat. Itu yang kata Syekh penulis risalah. Lalu jika kita bicara tentang bagaimana cara ikhfa itu, apakah dengan cara merapatkan kedua bibir tanpa furjah, tanpa merenggangkan bibir, ataukah dengan cara merapatkan bibir serta ada furjah ringan, renggang kecil ringan di antara dua bibir? Maka jika kita ingin membahasnya, yang pertama yang harus kita ketahui adalah, kita kenal adalah definisi dari ikhfa. Nah, secara bahasa arti ikhfa adalah as-sitr, menyembunyikan, tersembunyi, sitr, menyembunyikan, terhijab. Secara istilah, ikhfa itu adalah, ada beberapa pendapat ulama yang beliau nukilkan di sini. Berkata Abu Amru Ad-Dani rahimallahu taala dalam kitab At-Taisir ketika membicarakan hukum nun sukun dan tanwin pada kitab beliau halaman 44, beliau mengatakan ikhfa itu adalah kondisi atau keadaan antara izhar dan idgham, dan dia bebas dari tasydid. Berkata ulama yang lain, berkata Abu Syamah ketika membicarakan tentang ikhfa dengan memberikan ilustrasi makna, maka tatkala engkau ingin menengahi, berada di tengah, mempraktikkan ikhfa tersebut, engkau harus memberikan hukum pertengahan, itu antara izhar dan idgham dalam mempraktikkan ikhfa. Kemudian juga penulis menukilkan perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr fi Nashr beliau, juz kedua halaman 27, ketika beliau membicarakan tentang ikhfa. Al-Imam Ibnul Jazari berkata, wa'lam, ketahuilah bahwasanya ikhfa, praktek ikhfa di kalangan para ulama kita adalah kondisi di antara izhar dan idgham. Berkata Al-Imam Ad-Dani rahimallahu taala, wadzalika, dan demikian juga untuk nun dan tanwin karena juga diperhatikan antara idgham dan izhar. Kemudian juga Anda ringkas saja perkataan tulisan dari Syekh ini. Berkata Al-Imam Nuwairi dalam kitab Syarah di Thayyibatin Nashar, huruf ikhfa
Ya, ringkasnya urut ikhfa, praktek ikhfa adalah berada di antara, juga sepakat dengan pernyataan tadi, berada di antara izhar dan idgham, berada di antara izhar dan idgham. Tidak bisa dikatakan dimutlakkan izhar dan juga tidak bisa dikatakan mutlak idgham. Oleh karena itu, kata penulis, dikatakan bahwasannya kesimpulannya memang ikhfa itu prakteknya adalah antara kondisi antara idgham dan izhar. Juga pendapat dari Syekh Al-Mursafi, itu Abdul Fattah Al-Mursafi, pengarang kitab Bidayatul Qari, ketika beliau menjelaskan tentang ikhfa secara istilah adalah ikhfa itu perumpamaan ataupun ungkapan tentang pengucapan huruf sukun tanpa tasydid, yang bebas dari tasydid, itu antara izhar dan idgham, dengan tetap menjaga dengung. Pada huruf yang pertama, itu pada huruf mim, atau pada huruf nun di sini beliau katakan, atau tanwin, dan huruf mim pada hukum ikhfa syafawi. Kesimpulannya, wahakadha, simpulnya kita akan mengenal hampir semua para qurra, para ahli qiraat sepakat bahwasanya ikhfa itu adalah antara izhar dan idgham. Nah, setelah kita nukilkan perkataan para imam, para ulama qiraat tadi, kata beliau, kata penulis Syekh Abu Umar Abdul Hakim, baru kita akan bicarakan tentang ikhfa pada mim ini, mempraktikkan ikhfa pada mim. Saya katakan, kata beliau, jika kita merapatkan bibir ketika membaca ikhfa mim yang berjumpa dengan ba, atau ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, yang mana nun sukun bertemu dengan ba seperti yang telah kita bahas, nun sukun bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan ba harus ganti jadi mim. Kemudian jika kita rapatkan mim tersebut, bibir kita rapatkan, maka di mana lagi sisa ikhfanya? Di mana lagi ikhfanya yang dipraktikkan? Sehingga kalau diperhatikan seperti itu, tidak ada bedanya antara mim sukun yang idgham, yaitu mim sukun bertemu dengan mim, karena masih merapatkan kedua bibir. Baik. Dan beliau di sini menukilkan perkataan-perkataan dukungan para ulama, di antaranya Syekh Zayyad tadi, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Az-Zayyad rahimahullah ta'ala, dan beliau ini adalah guru dari Syekh Aiman Suwaidi juga, yang beliau berbeda pendapat dengan riwayat yang diterima dari guru beliau, yang mana Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Az-Zayyad ini merenggangkan bibir ketika mengucapkan mim sukun bertemu dengan ba, ataupun nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Jadi merenggangkan bibir. Sangat panjang pembahasan sebenarnya dari
tulisan Syekh Abu Umar Abdul Hakim. Pernyataan-pernyataan ini intinya para ulama sepakat ikhfa, dan Syekh para ulama yang membantah sebagian yang memfurjah itu juga yakin bahwasanya itu ikhfa. Cuma yang berselisih pendapat mereka adalah bagaimana cara mengikhfakannya. Sebagian berpendapat dengan cara merenggangkan kedua bibir dengan celah kecil saja. Kemudian sebagian berpendapat dengan cara membaca mim yang tanpa furjah, tanpa merenggangkan bibir sedikit. Oleh karena itu, tuduhan ataupun penilaian secara tajam tadi menuduh sebagian orang-orang yang memfurjah, merenggangkan bibir adalah suatu yang bid'ah, maka mungkin penilaian terlalu berlebihan. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh tadi, penulis kitab, semua umumnya ataupun bisa dikatakan semua para qori di Mesir di waktu itu merenggangkan bibir, ada furjahnya. Di antaranya semua qori Mesir yang kita kenal adalah Syekh Mahmud Khalil Usari, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Muhammad Siddiq Munshawi, ataupun para ulama sekarang Syekh Hudhaifi Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi, dan juga diantaranya adalah Syekh Abdul Rafi' Ridwan Al-Syarqawi. Syekh Abdul Rafi' ini adalah guru dari Al-Ustadz Murtado Hafidhallahu Ta'ala, dan ana menerima bimbingan dari beliau tentang hal ini, bahwasanya umumnya para ulama mempraktikkan itu di Mesir. Cuma yang berbeda pendapat adalah di ulama di Irak ataupun sebagian dari bagian Syria. Oleh karena itu, sikap pertengahan, sikap lebih selamat adalah ketika kita menerima dari guru kita dan kedua-duanya beralasan, kecuali tidak ada alasannya, berdalil ataupun berargumen, dan mereka terima sanad langsung dari gurunya, dan gurunya dari gurunya lagi sampai Rasulullah SAW. Dan sebagian ada yang berkata, di sini juga dinukilkan oleh Syekh penulis kitab, bahwasanya ada yang menuding ataupun mengatakan praktek furjah itu diawali atau dimulai oleh Syekh Amir Said Utsman, Syekh Amir Said Utsman. Dan juga pernah mendengarkan video bantahan dari hal ini, bahwasanya bukan diawali dengan beliau ini. Ulama besar, ulama qiraat besar, Syekh Amir Said Utsman, yang dikatakan syubhat yang muncul adalah beliau ketika waktu tersebut termasuk pimpinan para qori, para qurra di Mesir waktu itu, sehingga pendapat beliau jarang membantah. Maka itu adalah syubhat. Karena Anda juga pernah mendengarkan video yang menukilkan kitab yang menyatakan bahwasanya sebelum jauh, ratusan sebelum lahirnya Syekh Amir Said Utsman, praktek furjah ini sudah ada, sudah juga dibahas oleh para ulama. Antara para ulama di sana berbeda pendapat dalam praktek ini. Oleh karena itu, intinya kita sudah berguru, kecuali kita mengarang cara-caranya. Yang mesti dijaga, diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat adalah mempraktekkan furjah itu seperti apa. Sesuai dengan praktek yang Anda terima dari tempat Anda belajar, furjah itu bukan memberikan renggang terlalu besar, tidak juga. Kalau bisa dianalogikan adalah caranya, dia celah kecil. Membaca mim, namun furjah itu celah kecil. Kalau bisa dianalogikan, kita merapatkan dua telapak tangan ini, ruangan antara kelingking atas dan kelingking bawah. Coba dilihat di layar kaca antum ataupun di Facebook antum, celah kecil aja.
Jadi kita membaca mim. Sebagai contoh kalimat yang ada dalam contoh, nah contohkan fahkum bainahum, fahkum bainahum, maka bacanya fahkum bainahum, fahkum bainahum. Dia mim, baca mim, tapi ada furjah, celah kecil saja, renggang kecil antara mim, antara dua bibir. Fahkum bainakum, atau kalau nun sukun bertemu dengan ba, contohnya mim ba'di, jangan mim ba'di, keliru dalam prakteknya. Dia membaca mim, memang terdengar juga suara-suara mim, tapi hanya saja samar, bukan hilang sama sekali. Kalau prakteknya dibaca mim ba'di, terlalu berlebihan merenggangkannya. Dia furjah celah kecil antara bibir atas bibir bawah. Mim ba'di, coba kita latih, kita rapatkan bibir. Coba kita rapatkan bibir terlebih dulu. Mim ba'di, mim ba'di la yumbadanna, atau fahkum bainahum. Kita coba itu, kemudian coba kita angkat sedikit, pisahkan sedikit antara bibir atas bibir bawah, celah kecil, sangat kecil. Bacanya fahkum bainahum, atau mim ba'di, mim ba'di. Baik. Nukilan yang lain, pernyataan ini tentang pernyataan ini yang Anda terima langsung. Seingat Anda dari Semurtado yang menyampaikan ketika Anda bertanya tentang hal ini, apa sikap yang disampaikan, yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rafiq tentang hal ini. Tidak boleh membid'ahkan, tidak boleh membid'ahkan hal ini. Dibaca mim silakan, dibaca mim dengan furjah silakan, namun Syekh Abdul Rafiq menguatkan pendapat dengan membaca mim disertai dengan furjah, celah kecil, dan didengungkan 2 rakaat. Jadi kita tidak ada menyalahkan 100% mutlak membid'ahkan dan menjadikan ini suatu permasalahan yang menyelisihi di antara sesama kita. Baik, itu pembahasan sekilas tentang praktek membaca mim sukun bertemu dengan ba. Walaupun di sini panjang pada hakikatnya, pada tulisan yang disampaikan oleh Syekh Abu Umar Abdul Hakim yang ambil dari sebuah situs, dan di sini beliau menukilkan nama-nama ulama yang berpendapat untuk mempraktekkan dengan mim sukun bertemu ba atau nun sukun bertemu dengan ba dengan secara furjah. Tidak masalah juga nama sebutkan nama-namanya, bisa Anda sebutkan di sini. Para qura, para qori-qori di Mesir telah sepakat tentang furjah ini. Di antaranya adalah Syekh Ubaidi, kemudian Syekh Amir, Syekh Zayyad, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Az-Zayyad, kemudian Syekh Diba, Syekh Samnudi, kemudian Syekh Abdul Hakim Khatir, Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, pengarang kitab Hidayatul Qari. Kemudian di antaranya juga ada para qori-qori yang lainnya, dan Syekh Abdul Rafiq yang menukilkan tadi nama beliau, yang juga merupakan anggota lajnah percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah. Syekh Abdul Rafiq ini yang diketuai oleh Syekh Andi Abdul Rahman Al-Udhaifi, imam dan khatib di Masjid An-Nabawi Madinah Al-Munawwarah.
Intinya seperti yang disampaikan tadi, penekanan, dan ini sudah sering terdengar, membid'ahkan bahkan menyalahkan praktek orang yang membaca mim sukun atau ba dengan furjah, menyalahkan secara mutlak, bahkan menuduh bid'ah atau muhdats, maka agak terlalu berlebihan. Walaupun beliau menyampaikan, ataupun para qori ataupun para ustadz itu menyampaikan, menukilkan perkataan ulama, namun kita juga mengambil perkataan ulama yang menengahi masalah ini. Kedua-duanya mempraktekkan mim sukun bertemu dengan ba, atau mim nun sukun bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba. Kalau ada yang berpendapat merapatkan bibir tetap ikhfa juga, mereka sepakat ikhfa, namun mempraktekkan ikhfa itu yang berbeda pendapat. Kalau masalah pendapat yang pertama tadi, para ulama, para qari di Irak membaca izhar, dan itu pendapat boleh, tapi lebih dikuatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Jazari, membaca dengan mengikhfakan mim sukun bertemu dengan ba. Namun berbeda pendapat di sini adalah bagaimana cara praktek ikhfanya, apakah merenggangkan bibir sedikit ataupun merapatkan kedua bibir. Itu yang berpendapat. Oleh karena itu pendapat penengah dari Syekh Abdul Rafiq, anda terima nukilannya dari Al-Ustaz Mutadhu hafidhahumullah ta'ala, beliau menyatakan keduanya betul, namun beliau lebih menguatkan untuk furjah, karena sesuai dengan hukum yang dihukumi. Karena sepakat mim sukun bertemu dengan ba adalah ikhfa. Kalau dirapatkan bibir, kata beliau, kalau dirapatkan bibir maka ikhfa tidak akan ada lagi. Apa bedanya dengan idgham bi gunnah? Sedangkan idgham seharusnya bertasydid ba-nya. Ataupun kalau idgham kalau dirapatkan bibir ketika baca mim sukun bertemu ba, maka hukumnya idgham naqis mungkin. Sedangkan mereka sepakat bahwasanya namanya adalah ikhfa syafawi. Namun berbeda pendapat adalah praktik ikhfa itu seperti apa. Oleh karena itu Syekh Abdul Rafiq Ridwan Al-Syarqawi, nama lengkap beliau Syekh Abdul Rafiq Ridwan Ali Syarqawi, beliau menyatakan lebih menguatkan mim sukun bertemu ba dengan cara membaca mim dengan memberikan furjah yang ringan, celah yang ringan antara dua bibir selama mendengungkan kadar dengungnya. Baik, anda akan praktekkan cara mendengungkan tersebut, mendengungkan mim sukun bertemu dengan ba. Silakan dilihat, anda praktekkan membaca surah Al-Maidah ayat 47. Surat Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48. Prakteknya seperti apa? Tambahan saja seperti pembahasan nun sukun bertemu ba pada waktu yang lalu, pada pembahasan nun sukun, hukum nun sukun. Jika sebelumnya domah, ikuti domahnya sedikit, bibir agak mendomah sedikit, walaupun tetap dibaca mim yang disertai dengan furjah. Baik. Di sini potongan ayat. Saya lihat dulu kalau dalam buku kitab ini potongan ayat. Langsung di pertengahan ayat, ayat ke-48, fahkum bainahum, itu dimulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ulangi lagi. Fahkum bainahum bima anzalallah
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Contohnya atau contoh lain di surat yang sama yang tadi tiga tempat pengucapan mim sukun bertemu ba yang dhammah sebelumnya. Di sini ada mim sukun bertemu ba yang kasrah sebelumnya, belum mim sukun. Di halaman yang sama 116 cetakan Madinah. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Baik, itu prakteknya. Dibacanya atharihim bi'Isa. Jangan terlalu besar, jangan asa. Bahasanya wa qaffayna ala atharihim bi'Isa, maka itu berlebihan. Dia celah kecil, furjah saja celah kecil. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam. Baik, itu praktek mim sukun bertemu dengan ba. Dan seperti itu juga dalam praktekan mim sukun, nun sukun bertemu dengan ba. Ya, demikian kaum muslimin wal muslimat, pembahasan yang Anda sampaikan ke ruang dengar Anda, ke ruang Facebook antum semuanya. Mudah-mudahan berfaedah. Intinya Anda sampaikan sekali lagi pada antum semuanya, kita ambil pertengahan, tidak membid'ahkan apa yang dipraktikkan oleh kaum muslimin yang merengkangkan bibir sedikit ketika mim sukun bertemu dengan ba ataupun nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, karena insyaallah taala mereka juga menukilkan, menerima dari guru-guru mereka secara musyafahah, sehingga damai terjadi antara kaum muslimin. Kita sama-sama menjaga Al-Quran insyaallah taala, menjaga tajwid Al-Quranul Karim. Oleh karena itu dibawa damai, dibawa sejuk, dan insyaallah taala kedua praktek tadi ilmiah insyaallah taala sesuai dengan riwayat yang diterima oleh para ustadz ataupun para masyayikh dari guru mereka ke guru mereka ke kakek guru mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.